Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Ahmad Muawiyah dengan NIM B1C125006. Saya akan mengerjakan tugas Microsoft Excel yang keenam, yakni menjelaskan rumus if, IFAND, if or, fold up dan hold up. Adapun tugasnya berikut tugasnya. Dadah. Oke, kita langsung buka ke aplikasi Excelnya. Nah, di sini tabelnya saya sudah buat berdasarkan praktik minggu lalu. Dan pertama kita akan menjelaskan penggunaan rumus AND. Fungsi rumus AND sendiri adalah menghasilkan nilai true, nilai betul, jika argumen yang diuji semua benar, dan menghasilkan nilai yang tidak betul ketika nilai dari argumen salah satu ada yang salah. Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya sendiri sama dengan if buka kurung AND n buka kurung sama dengan lebih besar daripada 70. Balas tanda petik, koma. Jika nilainya salah akan menunjukkan nilai tidak kompeten. Tanda petik, tidak kompeten. Nah, di sini hasilnya kompeten karena nilai teori dan praktiknya semua lebih dari 70. Makanya nilai hasilnya betul atau kompeten. Sementara yang ini hasilnya 70 pas, sementara kriteria yang masuk kompeten adalah nilai yang lebih besar daripada 70, nilai begitu. Selanjutnya adalah penggunaan rumus OR. Nah, di sini sudah masuk hasilnya ya guys. Sudah jadi tabelnya, tinggal kita masukkan rumusnya. Sama dengan if or sama dengan besar atau sama dengan 80, koma, yang keduanya wawancara, tanda petik, bagus, kurung. Ini jika keduanya masuk kriteria, maka akan nilainya akan diterima. Sedangkan jika salah satu dari keduanya ada yang salah, maka tidak akan diterima atau ditolak. Kenapa salah?
ada yang salah. Sama dengan ya guys, bukan nah ini dia hasilnya karena dua-duanya memenuhi kriteria. Sementara yang data keempat, karena wawancaranya kurang, baru nilainya tidak melebihi 85 jadi ditolak. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang ini menggunakan rumus IFAND sama dengan F karena dia lebih dari 1. 10 nomor kurang atau sama dengan 32 koma sama dengan 1 perspektif, koma bahasa Inggris harus bisa, koma IPK-nya harus 4,00 sama dengan 0,00 tes potensinya harus minimal 80 sama dengan atau lebih besar daripada 80 dan kemampuan wawancara yang bagus. Nah, sepuluh dan hasil yang sulnya jika memenuhi semua kriteria akan diterima. Tanda petik jika tidak memenuhi kriteria maka ditolak. Tidak diterima. Nah,
Nah, dari semua karyawan ternyata tidak ada yang diterima karena tidak memenuhi kriteria. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas asistensi. Oke, pertama kita sini berhubung saya sudah tes menjawab tadi, sama dengan pertama kita cari nilai rata-ratanya. Oke, rumus rata-rata average dari ini. Nah, di sini karena rata-ratanya koma disuruh kita bulatkan. Dibulatkan kita menggunakan rumus round. Wow. 0 biar komanya cok. Tadi karena nggak ada komanya. Koma. Nah, di sini udah langsung terbulatkan sendiri. Oke, kita tarik ke bawah. Untuk grade-nya kita akan menggunakan rumus IF. IF sama dengan IF. Ini bukan data single ya, jadi kita jika lebih besar daripada 80 maka nilainya A. F sama dengan besar dengan 80 F. Jika nilainya lebih besar dari 80 maka nilainya B. Lebih besar. Lebih besar. A 4 sama dengan atau lebih besar. Lebih besar atau sama dengan 70 maka nilainya akan B. Jika nilai jika nilainya lebih besar daripada 60 maka nilainya C. 6 sama dengan besar atau sama dengan 60 C. Dan jika tidak kurang dari 60 maka D. Nah, ini muncul. Lalu kita akan tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi keterangannya. Jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan lulus. Sementara jika lebih kecil daripada 70, dia akan tidak lulus. Sama dengan IF sama dengan lebih besar atau sama dengan 70. Koma
Nah, di sini ada satu yang tidak lolos ya. Sekarang penggunaan rumus lookup untuk mengisi gaji pokok. Rumus lookup sendiri digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Untuk mengambil data secara vertikal terus secara garis lurus begini. Oke, pertama kita masukkan dulu rumusnya. Sama dengan lookup. Itu golongan. Masukkan tabelnya. F4 koma 2 di sini karena di kolom vertikalnya yang kedua, jadi kita tulis 2, 0. Nah, di sini muncul gaji pokoknya 3.800.000 sesuai dengan tabel referensinya. Bentar. Sini saya akan menambahkan tunjangan. Nah, kita kasih masuk rumusnya sama dengan lookup golongan tunggu tabel referensi F4 di sini karena menentukan tunjangan, sedangkan tunjangan berada di kolom vertikal ketiga, jadi kita tulis 3,0. Nah, muncul tunjangannya 1.500.000 sesuai dengan tabel referensi. Nah, sekarang kita menggunakan rumus lookup left, mid, dan right. Lookup left sendiri yaitu kita mengambil referensi berdasarkan kode yang berada di kiri atau left. Di kiri dengan tabel referensi yang ini. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan lookout. Tuh, ambil referensinya. Right dulu. Left. Masukkan teksnya. Dan kita hitung berapa angka yang mau diambil. Berapa? 3. Terus masuk koma, masukkan tabel referensinya. 4, koma. Di sini karena lookup mengambil data secara vertikal, ada sini nama barangnya terdapat di kolom kedua, jadi kita tulis 2, 0. Yes. Nah, ini nama barangnya sesuai dengan kode dan nama yang tertera di bawah. Oke. Sekarang kita lanjut ke harga. Karena di kodenya harga terdapat di kode di bagian tengah, kita akan menggunakan rumus lookup mid sama dengan lookup mid teks. Ini kita masukkan nomor awal yang akan diambil berada di berapa, di nomor berapa, ini berada dari 5, dan 5 angka yang akan mau diambil. Nah, tutup kurung, kita masukkan tabelnya, tabel harga. Ini kita masukkan index number atau di kolom berapa terdapat harganya. Di sini kan terdapat di kolom vertikal yang kedua. Terus 2. Nah, ini muncul harganya sesuai kolom yang sesuai tabel referensi.
Organize filter. Sekarang stok. Kita menggunakan rumus float up right sama dengan float up plus right masukkan kodenya, dan dari kode begitu ya stoknya berada di 3 angka sebelum sebelah kanan. 3. Kita masukkan tabelnya. Karena berada di kolom vertikal yang kedua, jadi ditulis kedua. Ini sesuai dengan tabel referensinya. Selanjutnya adalah penggunaan rumus hold up. Untuk rumus hold up sendiri adalah memasukkan nilai tabel referensi berdasarkan yang horizontal atau yang begini, horizontal garis lurus. Untuk rumusnya yaitu sama dengan hold up, masukkan golongannya, referensi golongan, tabelnya, tabel referensinya, dan di baris keberapa. Di sini karena referensinya di baris kedua, jadi kita masukkan 2,0. Nah, ini sesuai referensi ya. Oh, kenapa ini? Kita masukkan secara manual ya. Ini tabelnya yang salah. Apa ini? Apa B4? B8. Kita ubah dulu ya tabelnya. Kita isi manual saja ya guys. Sekarang kita penggunaan rumus hold up mid, right, dengan left. Oke, dimulai dari left, mengambil hold up left. Nah, berapa angka dari berapa huruf dari kiri yang kita akan ambil, berapa digit dari kiri. Ini kita ambil dari 3 digit, cuma 3. Kita kurung. Nah, masukkan tabel referensinya. Ini tabel referensinya, koma, berapa baris dari untuk seri dan nama barangnya berada di baris keberapa.
Di sini terdapat di baris kedua, jadi kita masukkan angka 2,0. Yes. Nah, ini masuk sesuai tabel ya. Sesuai tabel referensi. Oke, selanjutnya harga. Karena harga di kodenya berada di tengah, kita akan menggunakan rumus hold up mid. Sama dengan hold up. Masukkan datanya. Mid dulu. Karena berada di tengah mid. Masukkan kodenya. Karena harganya berada di kolom digit keempat kode, jadi kita masukkan 4, dan berhubung jumlah digit kode harga berada sebanyak 4 digit, maka kita masukkan juga 4 kurung koma, kita masukkan tabelnya koma, berapa baris, berada di baris keberapa harganya. Ini berada di baris kedua, jadi plus 2 koma. Yes. Nah, ini harganya sesuai pada kode dan tabel referensinya ya. Wow, ini. Wow, di sini formula barnya agak error karena tabel ini ya guys. Hapus kita. Oh, kenapa di ini error ya guys? Kita akan mengisi datanya secara manual kalau begitu. Karena dia error. Sama dengan hold up ini 4 semoga dia berhasil. Nah, oke, selanjutnya status. Karena kode statusnya berada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan rumus right sama dengan hold up right, masukkan teksnya. Kan dia berada di 3 digit sebelah kiri, jadi kita masukkan 3 ke sebelah kanan, 3 kurung, masukkan tabel referensinya, koma, ini berada di 2 baris di bawah, jadi kita masukkan 2, koma, oh, kenapa ada koma di sini? Oke. Yes. Kenapa? Upright. Kenapa dia begini ya guys? Kita coba ulangi.
Sudah mengerti juga ini kenapa ada error dengan soal. Empat pale pantas ada error. Nah, ini sudah masuk sesuai tabel referensi. Tadi ada kesalahan karena kesalahan input kode. Oke, sekian dari tugas ke-6 dari saya dan jumpa lagi di tugas berikutnya. Dadah.